Bacaan diambil dari Injil Matius 13 ayat 47 sampai dengan 53. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini?" Orang-orang menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah, seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk kita renungkan, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa kerajaan surga itu seperti pukat, yaitu jaring atau jala berukuran besar yang dilemparkan di laut. Pukat itu secara alami akan mengumpulkan berbagai jenis ikan dan benda-benda lainnya. Saat pukat sudah penuh, orang-orang akan menariknya ke darat. Namun, pukat biasanya tidak hanya menangkap ikan, tetapi juga benda-benda atau spesies lain yang tidak berguna. Ketika sudah sampai di daratan, para nelayan akan membuang apa yang tidak bisa mereka manfaatkan. Tindakan nelayan yang memisahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik menjadi analogi tindakan malaikat-malaikat yang akan datang di akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang dari surga guna memisahkan orang jahat dari orang benar. Orang jahat akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, di mana akan ada banyak ratapan dan kertakan gigi. Orang jahat itu jelas mengacu pada orang yang tidak mau bertobat, serta tidak mau mencari pengampunan dari Allah. Orang benar adalah orang yang menyadari kekurangannya sendiri dan mengandalkan belas kasihan Tuhan. Apa pesan yang bisa kita petik dari bacaan Injil hari ini? Kita mungkin ingin agar pukat yang kita tebarkan hanya akan menjaring ikan yang baik. Kita mungkin ingin agar gereja hanya berisi orang-orang baik dan tidak ada orang-orang jahat di dalamnya. Namun, apakah kita sendiri bisa berada di dalam gereja jika isinya hanya orang baik? Bukankah kita semua adalah pendosa yang dipanggil Tuhan untuk menerima rahmat-Nya dalam hidup kita dan hidup orang lain? Tuhan telah berbelas kasihan dan sabar terhadap kita yang berdosa sampai pada waktu penghakiman di akhir zaman. Belas kasihan dan kesabaran Tuhan memberi kita waktu untuk berubah sebelum datangnya penghakiman terakhir. Karena itu, marilah kita menanggapi belas kasihan dan kesabaran Tuhan itu dengan mengupayakan pertobatan secara terus-menerus. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas kasih karunia yang boleh kami rasakan hari ini. Ya Bapa, berkatilah kami hari ini,
sehingga kami mampu menjauhkan diri dari kecenderungan-kecenderungan yang buruk dan menjalankan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami menjadi pengikut-pengikut-Mu yang berani dan setia dalam mewartakan kerajaan-Mu kepada sesama kami. Sebab Engkaulah Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.